Kisah Nabi Syaleh, tuntutan kaum Tsamud yang dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menidurkan Nabi Syaleh sampai 40 tahun di sebuah gua di gunung, tatkala beliau dikejar-kejar kaum Tsamud. Dan setelah terjaga dari tidurnya, Nabi Syaleh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada kaum Tsamud, ajaklah mereka untuk bertauhid. Nabi Syaleh pun kembali datang kepada kaumnya. Kala itu kaumnya sedang berkumpul merayakan hari besar mereka. Raja duduk dikelilingi oleh kaumnya dan para pembesarnya. Nabi Syaleh menyeru kepada mereka, "Wahai kaum Tsamud, beribadahlah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun." Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya menceritakan, tatkala mereka mendengar suara Nabi Syaleh, berhala-berhala berjatuhan. "Bukankah engkau adalah orang yang dahulu ada di sini, menyeru seperti itu dan menghilang dari kami selama 40 tahun? Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau dapat mengeluarkan seekor unta dari batu ini," ujar sang raja pada Nabi Syaleh. Nabi Syaleh menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang kalian ajukan itu sangat ringan bagi Tuhanku." Kaum Tsamud berkata, "Unta itu harus mempunyai beberapa warna, yaitu merah, kuning, hitam dan putih. Tinggi dan lebarnya 100 siku, jalannya cepat seperti kilat yang menyambar, suaranya seperti halilintar yang menggemuruh. Ia harus mempunyai anak yang memiliki sifat sepertinya, susunya lebih manis daripada madu dan bisa memabukkan seperti arak. Ketika musim kemarau, suhu badannya dingin, dan ketika musim dingin, suhu tubuhnya panas. Setiap orang sakit yang meminum susunya harus sembuh pada hari itu juga. Orang fakir yang meminumnya akan menjadi kaya. Ia harus datang kepada kami ketika waktu Isya, memberi salam kepada setiap orang, disertai dengan menyebut namanya. Kemudian ia diam di dekat pintu orang tersebut untuk mendapatkan susunya tanpa memakai alat pemeras. Ia tidak boleh digembalakan di tempat pemgembalaan kami, tidak boleh membuang kotoran di tempat binatang ternak kami. Air dibagi untuk kami 1 hari dan untuk unta 1 hari." Salah satu di antara kaum itu mengatakan, "Aku ingin yang keluar dari batu itu adalah unta yang terbuat dari emas, kakinya dari perak, kepalanya dari zabarzud hijau, telinganya dari marjan, punuknya dari mutiara, dan ia memiliki 4 pernik-pernik yang bertahtakan berbagai macam yakut. Apabila engkau bisa mengeluarkan unta kepada kami dengan sifat-sifat tersebut, maka kami akan mempercayai risalahmu." Raja berkata, "Bahkan keluarkanlah kepada kami dari batu itu unta yang memiliki daging, tulang, kulit dan bulu. Mempunyai punuk yang besar sebesar kubah, mempunyai anak dengan ciri-ciri sepertinya, yang selalu mengikutinya. Apabila engkau bisa mengelurkan unta dengan sifat-sifat tersebut, aku akan beriman kepadamu dan risalahmu." Nabi Syaleh berkata, "Wahai kaumku, kalian telah meminta persyaratan yang begitu banyak. Akan tetapi, aku hanya meminta 1 syarat, yaitu siapapun tidak boleh menungganginya, tidak melemparinya dengan batu ataupun pedang, dan janganlah ia dilarang untuk minum air, dan syarat ini juga berlaku untuk anaknya." Kaum Tsamud semuanya menjawab, "Ya, kami setuju." Setelah Nabi Syaleh menyelesaikan perjanjian dengan mereka, dia berdiri lalu sholat 2 rakaat. Kemudian mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berdoa kepada Allah. Kemudian dia mendatangi batu seraya memukulnya dengan tongkat yang dahulunya milik Nabi Adam. Kemudian batu ini berguncang dan merintih, seperti merintihnya orang hamil yang mau melahirkan anaknya. Lalu dari batu itu keluarlah seekor unta dengan sifat-sifat yang mereka inginkan berikut anaknya yang mengikutinya. Unta tersebut mengatakan, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Syaleh adalah utusan Allah." Ibnu Abbas mengatakan,
Unta tersebut tingginya 700 siku dan lebarnya 100 siku, dan ia kuat menampung 7.000 muatan rumput. Ketika raja melihat unta tersebut, pada saat itu juga ia berdiri dan kemudian mencium kepala Nabi Syaleh serta berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Syaleh adalah utusan Allah." Akhirnya raja dan beberapa orang beriman. Kemudian unta beserta anaknya berjalan menuju gunung dan lembah untuk mencari rumput. Ketika datang waktu sore, unta itu memasuki kota dan berkeliling pada orang-orang untuk memberi salam dan memberikan susunya. Kaum itu keluar dengan membawa wadah dan meletakkannya di bawah payudara unta sampai wadah-wadah tersebut penuh dengan susu. Ketika mereka semua merasa telah cukup, unta itu datang ke masjid Nabi Syaleh. Ia diam di sana beserta anaknya. Hal itu terus berjalan untuk beberapa lama. Hewan-hewan ternak milik kaum Samud lari menjauhi unta ketika unta itu datang mengambil air. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menyebutkan di dalam kaum itu ada seorang wanita elok dan cantik bernama Katham. Dia adalah kekasih seorang laki-laki yang bernama Mashda, seorang laki-laki yang zalim. Mashda senang berkumpul dengan seorang temannya yang bernama Hadar. Pada suatu hari, Mashda dan Hadar berkumpul di rumah Katham sambil mabuk-mabukan. Katham memberi mereka arak murni. Lalu keduanya meminta air kepada Katham untuk dicampurkan dengan arak. Akan tetapi Katham tidak mendapatkan air, lalu dia meminta kepada tetangganya, tetapi dia tetap tidak mendapatkannya. Kedua orang itu menanyakan sebabnya mengapa tidak mendapatkan air. Dikatakan padanya, air tidak ada karena diminum oleh unta. Mendengar jawaban tersebut, Mashda dan Hadar bertekad untuk menyembelih unta itu. Mashda mendatangi kelompoknya dan berkata kepada mereka, "Aku bermaksud menyembelih unta itu, apakah kalian akan membantuku?" Mereka menjawab, "Ya." Firman Allah, "Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." Quran Surat An-Naml ayat 48. Hadar bersembunyi di suatu tempat di gunung tempat unta merumput. Ketika unta itu datang ke gunung tersebut, lalu merumput dan mendekati Hadar, dia memukulnya dengan pedang sehingga unta itu terbunuh. Kemudian Hadar mencari anak unta itu. Setelah unta terbunuh dan berita tentangnya telah menyebar, kaum tersebut selanjutnya memotong-motong dagingnya. Tidak ada satupun rumah yang tidak kebagian dagingnya. Daging tersebut mereka makan sambil tertawa-tawa kegirangan. Tatkala Nabi Syaleh datang dari berpergiannya, mereka memberitahunya bahwa unta telah terbunuh. Sekelompok orang berkata kepadanya, "Kami tidak ikut campur dalam menyembelih unta. Yang melakukannya adalah Hadar." Mendengar ucapan mereka itu, Nabi Syaleh berkata, "Pergilah kalian, seandainya bisa menemukan anak unta itu, mudah-mudahan azab tidak ditimpakan kepada kalian." Mereka pun berpencar pergi mencarinya. Akhirnya, mereka menemukannya sedang bersembunyi dekat batu yang menjadi asal keluarnya. Maka Nabi Syaleh berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung." Asadi mengatakan, peristiwa penyembelihan unta itu terjadi pada hari Rabu tanggal 8 dari bulan Syafar. Nabi Syaleh berkata kepada kaumnya, "Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab akan datang kepada kalian. Tanda-tandanya adalah di hari pertama, warna wajah kalian akan berubah warna menjadi merah. Pada hari kedua, akan berubah menjadi kuning, dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam." Ketika mereka melihat tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Nabi Syaleh tampak pada wajah mereka, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi Syaleh.
Nabi Syaleh pun lari dan bersembunyi di rumah seorang kepala suku mereka. Kaum tersebut mendatanginya dan berkata, "Apakah di rumahmu ada Syaleh?" Kepala suku itu menjawab, "Ya benar. Akan tetapi, aku tidak akan menyerahkannya pada kalian karena dia ada dalam perlindunganku." Selanjutnya Allah mewahyukan pada Nabi Syaleh untuk pergi dari tengah-tengah kaum Samud beserta orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Nabi Syaleh pergi beserta orang-orang mukmin ke daerah Syam, lalu mereka menetap di Palestina. Ketika kaum Samud bangun pagi di hari keempat, mereka merasakan telah diselimuti kematian. Mereka kenakan kain kafan dan menunggu turunnya azab. Ketika tiba hari Ahad tanggal 12 Syafar, ada sebuah teriakan dari langit datang kepada mereka, sehingga jantung mereka berjatuhan dari dada-dada mereka. Mereka semua mati, baik yang tua ataupun yang mudanya. Itulah firman Allah, jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Setelah dari Palestina, Nabi Syaleh menuju Mekah. Dia senantiasa menangisi unta siang dan malam. Maka Jibril datang padanya dan memberikan kabar bahagia kepadanya bahwa Allah akan membangkitkan unta tersebut di hari kiamat dan dia akan menungganginya. Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Syaleh pun menjadi tenang. Dia terus menetap di Mekah hingga wafatnya. Nabi Syaleh meninggal kira-kira dalam umur 180 tahun. Abdurrahman bin Sabit mengatakan, antara rukun dan makam Ibrahim telah dikuburkan 70 nabi. Di antara mereka adalah Nabi Hud, Nabi Syaleh, dan Nabi Ismail. Itulah kisah Nabi Syaleh dan kaum Samud. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen, dan share.